Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Tadab. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan diperankan oleh Ahan Sethi sebagai Isyana serta lawan mainnya Tara Sutaria sebagai Ramisa. Di pagi yang cerah, Isyana, seorang laki-laki maco dengan motor kesayangannya, pergi buru-buru ke suatu tempat. Ternyata dia mengetahui bahwa tadi malam Gutli telah kembali. Nah, Gutli ini anak buah Kasi, seorang politisi yang bersaing dengan teman ayahnya, Damodar. Karena suatu hal, Isyana menghajar Gutli dan membuat tangannya cedera. Damodar yang mengetahui hal itu malah melaporkan Isyana ke polisi. Tapi tak lama, Dedi, ayah angkat Isyana, membebaskannya karena polisi tidak mempunyai bukti untuk menahan Isyana. Mengingat Mumbai sangat berbahaya, Dedi meminta Isya untuk segera meninggalkan kota. Tapi dia menolak. Isya tidak akan meninggalkan kota tersebut karena terlalu banyak kenangan. Setelah itu Isyana semakin menggila. Mengingat Damodar mengkhianatinya, dia menghajar semua anak buah Damodar. Dia juga membakar pabrik gandum milik Damodar. Tapi kali ini Damodar tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Isyana mendapat wejangan dari ayahnya. Dedi ingin Isyana yang dulu. Isyana dulu adalah seorang pahlawan. Tetapi kenapa sekarang dia berubah menjadi penjahat dan membuat onar di mana-mana? Isyana merasa bersalah. Dia melukai hati Dedi, padahal Dedi sudah seperti ayah kandung baginya. Dedi berkata meski Isyana bukan anak kandung, tapi berkat kekuatan cinta Isyana, semua orang memanggilnya Dedi. Mengapa Isyana menjadi seperti ini? Kita akan tahu setelah melihat scene kilas baliknya. Inilah alur ceritanya. Di mana kala itu, 3 tahun yang lalu, seorang gadis cantik bernama Ramisa pulang setelah menyelesaikan studinya di London. Ramisa merupakan putri tunggal Damodar. Dia sangat bahagia mengetahui putrinya pulang. Tapi dia harus segera pergi karena hari ini adalah hari perhitungan suara pemilihan pemimpin di kota Mumbai alias MLA. Damodar memenangkan pemilihan dengan suara terbanyak. Dia mengalahkan lawannya, Kasi. Semua pendukung Damodar merasa bahagia, termasuk Isyana dan Dedi. Dulu Isyana adalah pemuda yang baik dan penuh semangat. Saat itu, Ramisa terpesona melihat Isyana yang sedang menari. Ramisa pun bertanya kepada ayahnya siapa pemuda tersebut. Damodar menjelaskan bahwa dia adalah Isyana. Berkat Isyana dan ayahnya, dia bisa memenangkan pemilihan tersebut. Malam hari, Damodar mengajak Isyana dan Dedi makan malam di rumahnya. Saat mati lampu, Damodar menyuruh Isyana untuk membantu nenek keluar. Supaya cepat, Isyana menggendong nenek, tapi ternyata dia malah menggendong Ramisa yang sedang berbaring di kamar nenek. Isyana yang kaget langsung menjatuhkan Ramisa. Hal itu membuat Ramisa jengkel. Walau begitu, Ramisa yang tertarik mulai menggoda Isyana dan membuatnya salting. Lanjut cerita saat pelantikan Damodar. Seorang penyusup yang dibayar Kashi datang untuk membunuh Damodar. Untung Isyana cepat tanggap. Dia menghajar habis penyusup tersebut. Sementara Kasi berencana untuk mengadu domba Damodar dengan Dedi agar dia bisa leluasa mencelakai Damodar. Suatu hari Dedi mengetahui bahwa para penambang pasir harus membayar pajak kepada Damodar untuk mendapatkan izin. Dedi marah dan langsung menemui Damodar untuk minta penjelasan. Tapi saat Dedi protes, Gutli bersikap tidak sopan kepada Dedi. Hal itu membuat Isyana sangat marah lalu menghajar Gutli. Tapi tiba-tiba Isyana ditarik oleh Ramisa. Ramisa mencoba menenangkan Isyana dan memeluknya. Lalu Ramisa mengajak Isya pergi ke sebuah pesta. Di sana untuk pertama kalinya Isya merokok karena Ramisa. Malam harinya Ramisa ingin tahu sesuatu tentang Isyana yang orang lain tidak mengetahuinya. Isya pun menjawab, "Aku sering berharap pergi ke mesin waktu dan memundurkan semuanya untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang tuaku. Apakah mereka menikah karena cinta atau perjodohan? Siapa yang memberiku nama ini? Apa kata pertamaku? Dan apa aku mewarisi ayahku atau ibuku?"
Aku ingin tahu semuanya. Aku seperti pohon tanpa akar. Aku selalu ingin berbuat kebaikan agar orang tuaku bangga putranya ada di jalan yang benar. Ramisa yang terharu pun segera menciumnya. Ramisa membuat foto sebagai kenang-kenangan berdua. Dan ini adalah pertama kalinya Isyana merasakan jatuh cinta luar biasa. Lanjut cerita, Isya mencoba merokok lagi di rumah. Dedi pun bertanya kapan Isyana mulai merokok. Isyana malah menjelaskan bahwa dia sedang jatuh cinta kepada Ramisa, anak dari Damodar. Dan Ramisa juga mencintainya, bahkan Ramisa menciumnya. Dedi merasa tidak percaya karena baru 2 hari mereka bertemu dan tidak mungkin mereka berdua jatuh cinta. Isyana juga meminta Dedi untuk membicarakan hal itu kepada Damodar. Dedi pun akan menunggu suasana mereda karena dia barusan berselisih paham dengan Damodar. Setelah itu dia akan membicarakan tentang hubungan Ramisa dan Isyana. Cinta Isyana dan Ramisa semakin menggebu. Hingga mereka berdua tidak ragu untuk melepas pakaian masing-masing. Pas cinta lagi naik-naiknya, Ramisa memberitahu bahwa ayahnya bersikeras akan menikahkannya dengan pria pilihan ayahnya. Isyana marah, karena kini dia sudah tergila-gila pada Ramisa. Ramisa berjanji akan meyakinkan ayahnya untuk merubah pikirannya. Ramisa juga meminta supaya mereka tidak bertemu selama beberapa hari ke depan untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Dan jika ayah Ramisa tidak menyetujui mereka, Ramisa akan nikah lari dengan Isyana. Sialnya saat itu Damodar melihat mereka berdua berciuman. Nenek berpesan agar Damodar tak gegabah dalam bertindak. Damodar malah menjawab, "Tak ada yang lebih atas daripada reputasi bagiku. Mau anak seseorang atau putriku sendiri, jika mereka merusak reputasiku, aku akan menghabisinya." Lanjut cerita sesuai saran Lol, sahabat karibnya. Isyana mendesak ayahnya dan memintanya segera pergi ke Damodar untuk membicarakan tentang hubungannya dengan Ramisa. Halo Daddy. Tapi sayangnya, di perjalanan menuju rumah Damodar, Dedi mengalami kecelakaan hingga dia dirawat di rumah sakit. Isyana merasa kecewa. Dedi minta maaf dan minta Isyana pergi ke Dehradun untuk membeli kerikil di penambangan lainnya, karena sekarang kerikil di daerah mereka sangat mahal. Sehingga Isyana pun langsung pergi ke Dehradun untuk membeli kerikil. Sesampainya di Dehradun, Isyana harus menunggu karena semua rute ditutup untuk peledakan. Saat menunggu, Isyana tiba-tiba menerima telepon dari Lol, temannya. Lol memberitahu bahwa Damodar sudah menentukan pernikahan Ramisa dengan seorang pria bernama Anuraj. Isyana yang terkejut langsung pergi ke rumah Ramisa walau jalan sedang ada peledakan. Sesampainya di rumah Ramisa, Isyana langsung menghancurkan karangan yang bertuliskan Ramisa dan Anurag. Isyana berniat untuk membawa Ramisa pergi bersamanya, tapi Damodar langsung menyuruh anak buahnya untuk mengamankan Isyana. Isyana dikurung dan dihajar hingga tak berdaya. Sementara Ramisa melangsungkan pernikahannya dengan Anurag dan berjalan dengan lancar. Saat Isyana kembali, pernikahan telah usai dan Ramisa Anurag sedang perjalanan ke London. Semenjak itu Isyana merasa kehilangan Ramisa. Bahkan hingga 3 tahun ini Isyana belum bisa melupakan Ramisa. Kembali ke masa sekarang, Lol berkata kepada Isyana bahwa Ramisa bukan gadis terakhir di planet ini. Lol meminta Isya untuk move on dan melupakan Ramisa, tapi Isyana malah marah. Dia berpikir bagaimana keadaan Ramisa di negeri orang. Pasti Ramisa sangat kesepian, tinggal bersama laki-laki yang tidak dia cintai. Melihat Isya yang semakin berantakan, Lol pun mengajak Isyana pergi ke pesta sambil merayakan hari ulang tahunnya. Saat itu ternyata Ramisa pulang dari London. Tak sengaja dia melihat Isyana sedang bermesraan dengan seorang wanita di pesta. Keesokan hari, Lol memberitahu Isyana bahwa Ramisa pulang dari London. Isyana langsung pergi ke rumah Ramisa dan berniat untuk membawa Ramisa pergi, hingga membuat keributan.
Damodar yang kesal langsung memanggil polisi untuk menangkap Isyana. पुलिस फोर्स में सिर्फ तेरे लिए भर्ती की. Tapi sebelum dia dibawa, Isyana berteriak meminta Ramisa untuk menemuinya di kafe nanti malam. Di kantor polisi, Isyana kembali dipukuli dan diancam supaya tidak mendekati Ramisa lagi. Sementara Damodar menyuruh Gutli untuk membakar motor milik Isyana. Tak lama kemudian Dedi datang untuk membebaskan Isyana. Setelah itu Isyana memberitahu Dedi bahwa dia akan pergi ke kafe untuk menemui Ramisa. Dedi mencoba meyakinkan Isyana, Ramisa tidak akan datang menemuinya, tapi Isyana tetap pergi ke kafe tersebut. Seharian Isyana menunggu Ramisa di kafe tempat mereka bercinta dulu. Tapi Ramisa tak kunjung datang. Bahkan pemilik kafe tersebut pun berkata, "Kau tak lelah nak? Pulanglah nak." Dia tidak akan datang, tapi Isyana masih tak percaya. Ramisa pasti akan datang. Pemilik kafe pun menjelaskan, entah dengan membuat alasan, berbohong atau dengan pemberontakan, pasti muncul jika dia menginginkannya. Seseorang tak bisa memprediksi kapan seorang wanita menghujani rahmatnya, atau wanita akan mengubahmu menjadi bahan ejekan. Mendengar hal itu, Isyana kembali diam-diam menemui Ramisa. Dia mengikat Ramisa di kasur dan mencurahkan semua isi hatinya yang telah ditinggal Ramisa selama 3 tahun lamanya. Setelah Isyana melepaskan ikatannya, Ramisa langsung menampar Isyana. Kini Ramisa tidak berdaya karena dia sudah menjadi istri pria lain. Ramisa menjelaskan bahwa dia juga mencintai Isyana. Tapi kali ini Ramisa meminta Isyana untuk menjauh darinya demi kebaikan bersama. Namun Isyana tidak mendengarkan Ramisa. Dia bersikeras akan membawa pergi Ramisa. Hal itu dicegat Damodar. Isyana mendorong Damodar karena dia tidak mau siapapun menghalanginya. Saat itu Dedi datang juga dan langsung menampar Isyana. Dedi menyuruhnya melepas tangan Ramisa yang sudah ketakutan. Lalu dia segera membawa Isyana pergi. Damodar berkata bahwa dia memaafkan semua kesalahan Isyana karena dia menganggap Isyana seperti anaknya sendiri. Tapi sekarang reputasinya dipertaruhkan dan bahkan hubungan tak lebih besar dari reputasi. Mendengar hal itu, Dedi pun berjanji Isyana tidak akan datang ke rumah Damodar lagi. Di rumah Dedi memarahi Isya karena dia tidak berhenti berharap kepada Ramisa. Sedangkan Ramisa sekarang adalah milik orang lain. Karena susah diatur, Dedi pun mengurung Isyana. Lal yang melihat hal itu langsung membela Isya karena menurutnya Isya tidak bersalah dan seluruh kota sudah menyaksikan kisah cinta Ramisa dengan Isyana. Dedi pun menjelaskan kepada Lal kalau sebenarnya Ramisa tidak sebaik yang terlihat. Dia hanya menjadikan Isyana sebagai pelampiasan hasratnya. Sementara itu, Ramisa sudah menjalin hubungan dengan seniornya di perguruan tinggi London. Ramisa tidak dipaksa menikah, melainkan dirinya yang meminta ayahnya menikahkannya dengan Anurag Mehta. Dedi mengetahui semuanya, karena pada malam Isyana memintanya menemui Damodar untuk membicarakan hubungannya dengan Ramisa. Dedi mendengar semua pembicaraan Ramisa dengan ayahnya. Bukan meminta restu hubungan dengan Isyana, Ramisa jelas berkata ingin menikah dengan pacarnya yang sudah 2 tahun menjalin hubungan. Hal itu membuat Dedi sangat sedih, bahkan tidak fokus menyetir, hingga dirinya mengalami kecelakaan. Dedi tidak memberitahu Isyana karena dia sangat emosional. Dia pasti akan menghabisi Ramisa, kemudian menghabisi dirinya sendiri. Dedi menemui Ramisa untuk memastikan semuanya. Awalnya Ramisa berpura-pura bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa atas pernikahannya. Tapi Dedi menjelaskan kalau dia mendengar semua percakapan Ramisa dengan ayahnya. Hingga akhirnya Ramisa memperlihatkan sikap aslinya. Dia mengaku bahwa dia hanya bersenang-senang dengan Isyana dan tidak mencintainya. Tapi salah Isyana sendiri jika dia tergila-gila padanya. Ramisa merasa Isyana tak pantas menikahinya, mengingat status mereka yang sangat berbeda. Ramisa anak MLA kaya, sedangkan Isyana hanya anak Dedi yang tidak jelas pekerjaannya. Lalu Ramisa malah mengancam akan membuat Isyana dan Dedi tidur di jalanan jika Dedi berani mengatakan hal itu kepada Isyana. Dedi sebenarnya tidak takut ancaman itu, tapi dia mengingat hubungan persahabatan lamanya dengan Damodar. Lanjut cerita, Damodar khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan pernikahan putrinya jika Isyana datang kembali dan membuat Anurag mengetahui hal tersebut.
Damodar marah kepada Ramisa karena semua yang dilakukan Isyana selama ini adalah ulah Ramisa yang merusak hati dan pikiran Isyana. Karena khawatir dengan nasib pernikahan putrinya, Damodar lalu menemui Kasi untuk meminta bantuannya. Damodar meminta Kasi mengerahkan anak buahnya untuk menyembunyikan Isyana selama menantunya datang. Sebagai imbalannya, Damodar akan memberikan jabatan dan uang kepada Kasi. Di sisi lain, Dedi merasa khawatir karena Isyana kabur dari rumahnya. Dia langsung berusaha untuk mencarinya. Ternyata Isyana sudah tertangkap oleh anak buah Kasi. Mereka menghajar Isyana dan bahkan berusaha untuk menghabisinya. Sekuat tenaga, Isyana berusaha melindungi dirinya. Isya berhasil melumpuhkan semua lawannya termasuk Gutli. Isya bertanya kepada Gutli siapa yang telah menyuruhnya. Gutli mengaku sebenarnya Ramisa lah yang menyuruhnya. Isyana tak langsung percaya, tapi dia shock setelah tahu Ramisha menelpon Gutli untuk memastikan Gutli sudah menghabisi Isyana. Saat itu Gutli memanfaatkan situasi dengan menusuk Isyana berkali-kali. Isyana terima saja karena demi cintanya kepada Ramisa. Gutli menjelaskan bahwa selama ini Ramisha hanya memanfaatkan Isyana. Dia juga tidak pernah mencintai Isyana. Merasa sakit hati, Isyana langsung menghabisi Gutli. Dan Isyana pun pergi menemui Ramisa di rumahnya. Sesampainya di sana, Isyana langsung mencekik Ramisa. Tapi karena cintanya, Isyana tidak jadi membunuh Ramisa. Isyana menjelaskan bahwa dia bertahan hidup selama ini hanya berharap Ramisa akan kembali kepadanya. Tapi kenyataannya, dia masih hidup selama ini agar dia bisa mengetahui kebusukan Ramisa. Isyana menyuruh Ramisa untuk belajar mencintai seseorang seperti yang dia lakukan, karena dengan begitu dia akan mendapatkan cinta yang lebih indah daripada ini. Tak lama Isya pun meninggal. Film ini ternyata berdasarkan kisah nyata seorang bernama Shiva yang lahir pada tahun 1981 dan meninggal patah hati di tahun 2014. Semoga almarhum tenang di sisinya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.